Salam kerahiman. Hari ini tanggal 20 Juni. Kita akan bahas dari 1048 dan 1149. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1048 kita mau belajar tentang pengajaran ilahi. Kemudian dalam sekejap aku terperangkap berdiri di dekat Yesus. Aku berdiri pada altar di samping Tuhan Yesus, dan rohku dipenuhi dengan kebahagiaan yang sedemikian besar, sampai aku tidak mampu memahaminya atau menulis tentangnya. Suatu damai dan ketenangan yang luar biasa memenuhi jiwaku. Yesus membungkuk terhadapku dan berkata dengan sangat ramah, "Apa yang engkau inginkan, putriku?" Dan aku menjawab, "Aku ingin agar kerahimanmu dihormati dan dimuliakan." Aku sudah menerima penghormatan itu lewat penetapan dan perayaan pesta ini. Apalagi yang engkau inginkan? Kemudian aku melihat himpunan yang besar sekali yang sedang memuliakan kerahiman ilahi, dan aku berkata kepada Tuhan, "Yesus, berkatilah semua orang yang berhimpun untuk memuliakan Engkau dan untuk menghormati kerahiman-Mu yang tak terbatas." Yesus membuat tanda salib dengan tangannya, dan berkat ini terpancar dalam jiwa-jiwa seperti seberkas sinar. Rohku terbenam dalam cintanya. Aku merasa seolah-olah sudah lebur dan lenyap sepenuhnya di dalam Allah. Ketika aku kembali sadar diri, suatu damai yang mendalam meliputi jiwaku, dan suatu pemahaman yang luar biasa mengenai banyak hal dikomunikasikan kepada akal budiku, suatu pemahaman yang selama ini belum pernah diberikan kepadaku. Lanjut, 1149. Pada beberapa kesempatan, aku menyaksikan bagaimana sejumlah religius membela kemuliaannya sendiri dengan dalih memperjuangkan kemuliaan Allah. Padahal yang diupayakannya bukanlah kemuliaan Allah, tetapi kemuliaannya sendiri. Oh Yesus, betapa sakitnya hatiku karena hal seperti itu. Rahasia apa yang akan dibeberkan pada hari penghakiman-Mu? Bagaimana mungkin orang dapat mencuri karunia Allah? Seperti tadi saya katakan ya, hari ini kita belajar tentang pengajaran ilahi. Faustina katakan, dalam sekejap aku terperangkap berdiri di dekat Yesus. Tiba-tiba aja dia merasa berdiri di dekat Yesus, di altar di samping Yesus. Rohku dipenuhi dengan kebahagiaan yang sedemikian besar. Kalau kita bisa berdiri tiba-tiba ada di samping Yesus, di altar, di dalam kapel, rasanya sukacita, bahagia ya. Karena dia bisa berada bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan di sana ada damai,
ada ketenangan. Itu juga bisa menjadi refleksi kita. Kalau kita melakukan sesuatu menjadi gelisah, khawatir, bingung, galau, itu boleh menjadi refleksi. Karena di sini Suster Faustina bilang, dia sekejap berdiri di dekat Yesus dan yang ada hanya damai dan ketenangan. Kalau ada Tuhan Yesus, kita akan merasa damai dan tenang. Karena Yesus adalah Raja Damai. Yesus membungkuk dan bertanya kepada Suster Faustina, apa yang engkau inginkan? Yesus Tuhan ya, tapi dia membungkuk. Dia memberikan dirinya. Dia mau dekat dengan ciptaannya, dengan orang-orang yang dikasihinya dan bertanya, apa yang engkau inginkan? Di situ Suster Faustina bilang, aku ingin agar kerahimanmu dihormati dan dimuliakan. Keinginannya ya. Keinginannya agar kerahiman ilahi itu dimuliakan, dihormati. Refleksi dengan kita juga. Kalau Yesus datang, Yesus bertanya, apa yang engkau inginkan? Apa? Di otak kita yang langsung spontan apa? Itu sebetulnya tercermin dalam doa-doa kita. Tuhan, saya mau sehat, Tuhan lindungi saya, Tuhan beli saya rezeki, Tuhan. Dan kalau dievaluasi, seringnya doa yang pertama-tama diucapkan itu adalah doa untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saya ya. Contoh, ada seorang bapak, dia berselisih dengan istrinya. Jadi dalam hal ini dia nggak suka sama istrinya. Tapi ya apa boleh buat, melalui suatu pernikahan kan nggak bisa putus begitu saja. Dan si bapak ini cerita sama anaknya, saya setiap hari berdoa. Bagus, kata anaknya. Iya, doa apa aja Bapak setiap hari? Oh, saya doa buat keluarga saya, supaya saya sehat, doa buat anak-anak, buat mantu, buat cucu, supaya sekolahnya bagus, supaya berhasil. Saya juga doa buat istri saya. Oh, bagus. Saya pikir, wah, si Bapak ini sudah berdamai dengan istrinya. Bagus, Pak. Memang kita perlu berdoa buat siapa saja, terutama buat pasangan hidup kita. Oh, tapi jangan salah, Ibu. Saya berdoa seperti itu tujuannya bukan untuk supaya dia sehat, untuk kebaikan dia. Tapi saya berdoa supaya dia sehat, supaya dia enggak merepotkan anak mantu saya. Bisa dilihat ya. Doa untuk kesehatan seseorang, tapi di balik doa itu ada suatu motivasi, tujuan tertentu yang mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini dikatakan sehingga Suster Faustina kasih contoh, aku ingin agar kerahimanmu dihormati dan dimuliakan. Jadi inginnya itu nggak hanya dari mulut, sungguh-sungguh dari hati. Tuhan tahu isi hati kita semua. Jangan seperti Bapak tadi. Dia berdoa buat istrinya supaya sehat, bukan karena dia sayang sama istrinya, bukan karena dia mengasihi istrinya, cuma karena kalau dia sakit nanti kan anak mantunya dia repot. Jadi supaya anak mantu nggak repot, dia berdoa supaya istrinya nggak sakit. Lihat ya, hati-hati dengan kita juga dalam doa kita sehari-hari. Dan di situ Faustina mau kasih lihat juga bahwa fokusnya itu harus bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Karena kalau kita ditanya spontan, pasti jawabannya jawaban yang jujur, bukan jawaban yang direkayasa, bukan jawaban yang mengada-ngada. Jadi waktu ditanya sama Tuhan Yesus, Faustina katakan seperti itu, dan itu menjadi bukti bahwa bukan saya fokusnya, tapi fokusnya adalah kepentingan orang lain. Dan kata Yesus, aku sudah menerima penghormatan lewat penetapan dan perayaan pesta ini. Yang dimaksud adalah pesta kerahiman ilahi. Jadi kalau Suster Faustina berharap agar semua orang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan, Yesus bilang, saya sudah terima pada waktu pesta kerahiman ilahi. Untuk diketahui aja, pesta kerahiman ilahi itu disahkan
oleh Vatikan, oleh Gereja Katolik secara resmi menjadi pesta resmi Gereja Katolik, yaitu pada tanggal 30 April tahun 2000. Pada saat Bapak Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Beata Faustina menjadi Santa Faustina. Dan pada hari itu ditetapkanlah pesta kerahiman ilahi menjadi pesta resmi Gereja Katolik. Di situ Suster Faustina melihat himpunan besar orang yang sedang memuliakan kerahiman ilahi. Suster Faustina minta supaya orang-orang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Yesus bilang, aku sudah menerimanya pada waktu pesta, dan di situ dia melihat himpunan besar orang yang memuliakan kerahiman ilahi. Dan Faustina berdoa. Faustina minta kepada Tuhan Yesus. Yesus, berkati semua orang yang berhimpun memuliakan Engkau dan menghormati kerahiman-Mu yang tak terbatas. Yesus, berkatilah semua orang. Sama seperti kalau waktu kita pesta kerahiman ilahi di dalam perayaan Ekaristi, kita juga bisa berdoa, Tuhan berkatilah semua yang ada di dalam gereja ini. Berkatilah semua orang pada hari ini supaya menerima kerahiman Tuhan. Jadi kita belajar fokus untuk orang lain, ya. Nah, pertanyaannya lagi adalah, apakah kita, Bapak Ibu, para devosan kerahiman, termasuk dalam himpunan besar yang Suster Faustina lihat? Ya betul, kita ikut pesta kerahiman ilahi, kita mempersiapkan acaranya sedemikian rupa, tapi yang paling penting adalah apakah hati kita juga kita siapkan untuk pesta kerahiman ilahi tersebut. Karena tadi doanya Suster Faustina ya, kalau kita ada di dalam himpunan besar itu, Faustina katakan, berkatilah semua orang yang ada dalam yang berhimpun untuk memuliakan kerahiman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membuat tanda salib yang besar. Membuat tanda salib dengan tangannya. Dan berkat ini terpancar dalam jiwa-jiwa seperti seberkas sinar. Ya. Jadi kelihatannya seperti seberkas sinar yang terpancar dari Yesus membuat tanda salib. Pertanyaannya lagi, berkatnya sama? Yang diterima sama umat, sama kita semua, sama atau beda? Kenyataannya nggak sama ya. Kenyataannya nggak sama. Ada satu hamba Tuhan waktu itu pernah bercerita, dia bilang dia lihat di gereja ada sekumpulan orang, tapi bermacam-macam. Ada yang tampilannya gelap, ada yang penampilannya terang, ada yang bahkan mukanya bukan muka manusia, muka binatang. Kembali lagi ya, saya nggak peka, saya nggak tahu, tapi dari sharing dia, saya juga berpikir mungkin saja. Karena taraf iman berbeda, kesiapannya berbeda, isi hatinya juga berbeda. Orang ke gereja karena memenuhi tugas, kalau enggak nanti diomelin sama orang tuanya, atau nanti disangka punya dosa berat sehingga nggak ke gereja, atau ya buat senengin mertua, atau banyak sebabnya. Saya ada satu cerita. Ibu ini ingin anak-anaknya menjadi anak Katolik yang baik, yang benar. Jadi setiap misa dia selalu mengajak anaknya pergi ke gereja. Itu dia pikir dia sudah melakukan yang terbaik untuk masa depan anaknya, ya. Tapi setelah anak ini dewasa, anak ini berumah tangga, anak ini punya anak lagi, jadi artinya dia punya anak lagi ya, berarti sama si ibu yang pertama itu ini cucunya. Suatu hari dia mau ajak cucunya ke gereja. Apa yang dikatakan oleh anaknya? Enggak, kamu enggak boleh bawa anak saya ke gereja. Kaget, si oma kaget karena kok anaknya bisa punya sikap seperti itu. Padahal tiap minggu dia mengajak anaknya ke gereja. Dia berpikir anaknya akan mendidik anaknya lagi, yaitu cucunya, untuk juga ke gereja. Dan ternyata cucunya pengen ke gereja. Dia pengen ikut sama omanya ke gereja. Tapi anaknya bilang, enggak, saya enggak izinkan kamu ke gereja.
Setelah diselidiki ternyata anak ini waktu diminta sama mamahnya ke gereja, dari tadinya enggak terpaksa, menjadi keharusan, menjadi kebencian. Jadi dia pergi ke gereja bukan karena mau ketemu sama Tuhan, karena dia di bawah pengaruh mamahnya. Begitu dia menikah, dia punya rumah tangga sendiri, dia pikir saya menentukan aturan di rumah saya dan saya tidak mengizinkan anak saya ke gereja. Lihat ya, jangan sampai hal ini terjadi. Baik lagi, jadi Yesus memberikan tanda salib yang besar dan berkat itu terpancar dalam jiwa-jiwa seperti seberkas sinar. Tapi ingat, enggak sama. Bukan Tuhannya pilih kasih, enggak. Tuhan memberikan rahmat sebanyak-banyaknya. Buat apa dia pilih kasih? Dia punya rahmat banyak sekali. Jadi siapapun mau minta pasti dia kasih. Tapi yang nerimanya itu beda-beda. Tergantung imannya, tergantung kesiapannya, tergantung kerinduannya. Dan di situ Suster Faustina bilang, aku merasa lebur dan lenyap dalam Allah dan ada rasa damai. Di samping itu, Faustina mendapat lagi satu pencerahan baru. Dia bilang, dan pemahaman mengenai banyak hal. Suatu pemahaman yang selama ini belum pernah diberikan kepadaku. Jadi ikut Tuhan itu bukan langsung semuanya terbuka, semuanya kelihatan. Nggak bisa, kita pun nggak bakalan mampu kalau Tuhan memberi kesempatan seperti itu. Seperti di devosi kerahiman ya. Saya pernah cerita. Tahun 1931, Yesus memberitahukan kepada Suster Faustina tentang gambar kerahiman, tentang pesta kerahiman. Tentang koronka, dia baru cerita tentang koronka pada tahun 1935. Tentang jam kerahiman, Yesus kasih tahu lagi pada tahun 1937. Jadi ada tahapannya, ada kesiapannya. Begitu pula dengan pemahaman-pemahaman yang terjadi. Enggak langsung semuanya dikasih tahu juga percuma kalau tahap imannya atau kitanya belum siap. Sama seperti babi yang dikasih mutiara. Apa itu buat babi? Buat saya makanan saya dedek. Dikasih mutiara saya nggak perlu. Ya, jadi kalau kita mau tahu tentang Tuhan, mau kenal pribadi Tuhan, kita harus tekun, harus setia, harus sungguh-sungguh terus menggali, terus berelasi, terus berdoa, terus bersama-sama dengan Tuhan untuk nanti Tuhan lihat, oh ini sudah siap, dikasih pencerahan. Ini sudah siap, dikasih pemahaman yang baru. Jadi bertahap ya, bertahap. Contoh, ada di dalam komunitas ya, kita kan komunitas ketemu 1 minggu 1 kali. Suatu hari ada salah satu anggota mengajak satu ibu datang. Ya welcome ya, siapapun mau datang boleh silahkan datang. Cuma saya lihat ini ibu kenapa ya, murung sekali, murung, sedih gitu ya. Tapi bagus lah, dia diajak mau datang. Ya kita biasa berdoa, sharing-sharing, berkenalan gitu ya. Terus saya bilang, sudah acaranya selesai, ibu datang lagi. Ya katanya saya mau datang lagi. Nah setelah itu saya tanya dong sama teman yang ngajak. Saya bilang siapa? Nah di situ dia bercerita bahwa ibu ini bukan Katolik. Dia baru kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Murung sekali gitu ya. Jadi dia juga merasa kasihan. Dia sebagai tetangganya, dia ajak mau nggak datang ke persekutuan doa. Karena yang meninggal ini anaknya Katolik, sedangkan mamahnya bukan Katolik, mamahnya juga bingung. Gimana mau doain anaknya ya? Dia sayang sama anaknya, dia ingin berdoa buat anaknya, tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang Katolik, karena dia bukan orang Katolik. Jadi dia diajak, dia mau datang, rutin ikut pertemuan. 3 kali, 4 kali pertemuan, mukanya udah mulai cerah. Tadinya murung, mulai cerah. Terus berlanjut sampai dia merasa, saya mau masuk Katolik katanya gitu. Karena saya mendapat banyak masukan dan juga
anak saya Katolik, jadi saya mau berdoa secara Katolik supaya mendoakan jiwa anak saya. Dalam proses terus sampai akhirnya dia belajar agama, dia dibaptis, dan dalam proses itu dia juga bisa ajak suaminya untuk juga masuk Katolik, dibaptis. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, apa rencana Tuhan ya? Rentetannya bagaimana? Tapi pasti Tuhan itu memberikan rencana damai sejahtera melalui banyak peristiwa. Sekarang dia rajin datang, dia juga bisa berdoa spontan, dia bisa berdoa buat anaknya, dia bisa juga pelayanan kunjungan ke rumah sakit ya, ke yang sakit, dan dia men-sharingkan, menceritakan betapa sukacitanya dia. Tadinya dia betul-betul sedih, nggak ngerti maksudnya Tuhan, tapi pelan-pelan dia bisa bersyukur, bisa menerima kenyataan tersebut, dan sekarang yang dia lakukan adalah pelayanan, berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal dan juga kunjungan rumah sakit. Itu yang salah satu sharing suatu peristiwa itu nggak langsung kelihatan semuanya, tapi Tuhan punya rencana. Lanjut ya. Pada beberapa kesempatan, Suster Faustina melihat sejumlah religius membela kemuliaannya sendiri dengan dalih memperjuangkan kemuliaan Allah. Jadi di sini juga Suster Faustina dikasih pemahaman, ada orang yang seolah-olah bela kemuliaan Allah, tapi sebetulnya dia lagi bela kemuliaan dia sendiri. Misalnya contoh, misalnya ada seorang imam lah ya, dia mengumpulkan dana untuk aksi sosial, untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Romo ini ada kaul kemiskinan, ada kaul ketaatan, ada kaul kesetiaan. Dana yang terkumpul itu kan harusnya bisa dicatat, tercatat. Uangnya diterima berapa, disalurkan kemana, berapa rupiah, dan seterusnya. Tapi pernah saya dengar ada yang nggak jelas. Uangnya masuk berapa, keluarnya berapa gitu ya. Nah, kalau kita evaluasi lagi, atau nggak usah Romo lah. Kita juga, kita bilang kita pelayanan, kumpulkan dana, kemudian dananya dipakainya berapa, dikumpulnya berapa, terus nggak ada perhitungan. Menurut saya ini juga ada yang nggak benar, ya. Jadi artinya kan harusnya kalau ini untuk kemuliaan Tuhan ya apapun yang diterima ada laporannya, apapun yang dikeluarkan ada laporannya. Tapi kalau ada yang disembunyikan atau ada yang nggak transparan, seolah-olah untuk kemuliaan Tuhan, tapi mungkin ada juga untuk kemuliaan diri sendiri, ya kita nggak tahu. Saya nggak mau menghakimi, tapi kalau dikaitkan dengan apa yang Suster Faustina lihat, bahwa di situ dikatakan di 1149, aku melihat sejumlah religius membela kemuliaannya sendiri dengan dalih memperjuangkan kemuliaan Allah. Begitu pula dengan kita. Tadi saya sharing soal uang, sekarang soal pelayanan aja. Soal pelayanan. Kita kan biasanya punya rencana, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Orang yang lain bilang saya mau ini, saya ini. Saya prioritasnya yang ini, saya ini. Nah, pada waktu kita bilang untuk kemuliaan Allah, kan harusnya berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membimbing jalan pikiran kita, apa yang paling baik yang dilakukan. Tapi seolah-olah untuk kemuliaan Allah, tapi begitu rencananya enggak diikuti, enggak didukung, terus ngambek, terus marah. Ya udah, kalau nggak mau ikut rencana saya juga nggak mau pelayanan. Nah, itu coba kita juga refleksi. Menurut saya termasuk juga nih dalam kategori seolah-olah untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaan sendiri. Kalau kemuliaan sendiri nggak tercapai, terus dia ngambek, terus dia nggak mau pelayanan, terus dia mau pindah ke pelayanan yang lain. Di sini Suster Faustina lanjut ya, dia katakan, padahal
Yang diupayakan bukanlah kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaannya sendiri. Bagaimana mungkin orang dapat mencuri karunia Allah? Itu yang menjadi pertanyaan dari Suster Faustina. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat, ini adalah semuanya adalah semata-mata karunia dari Tuhan, bakat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, pemberian Tuhan. Terus kita mau pakai itu semua untuk kemuliaan kita sendiri. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, bagaimana mungkin orang dapat mencuri karunia Allah? Yaitu menjadi permenungan kita hari ini ya. Kita sudah dapat pengajaran dari Tuhan. Mari kita tutup dalam doa penutup dan merenungkan apa semua yang berkaitan dengan kita, dengan saya, dengan Bapak Ibu, untuk semakin kita bisa mengalami damai sejahtera, ketenangan yang dari Tuhan. Terima kasih, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Melalui Suster Faustina kami tahu bahwa ada tahap-tahapan dalam pencerahan pemahaman yang Kau berikan kepada kami. Tapi yang pasti kami tahu Tuhan, Suster Faustina juga sudah memberikan satu konfirmasi pada waktu dia tiba-tiba tertarik ada di sebelah Yesus. Yang dia rasakan adalah damai dan ketenangan. Limpahkanlah damai-Mu juga pada kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami merasakan damai-Mu karena Engkau Raja Damai. Dan dengan demikian kami juga semakin bisa mengandalkan Engkau, semakin percaya Engkau selalu ada beserta kami semua. Dan dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, berilah kami damai-Mu Tuhan. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu. Santa Faustina, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan
kerahimannya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupku. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya